Masih bersama kami dalam segmen khusus Capital Market Update dan kami juga secara eksklusif masih terhubung bersama dengan Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita. Nah, pada segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Melati dan pada segmen ini kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, tadi menarik ya Ibu, tadi sempat dijelaskan begitu ya seperti apa langkah-langkah transformasi yang akan dilakukan oleh Krakatau Steel dan sudah dilakukan begitu dari periode 2021 hingga 2022, kemudian juga dijelaskan secara detail key corporate actionnya seperti apa dan juga kinerja di sepanjang tahun 2021. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat kondisinya saat ini di tahun 2022 ini juga bisa kita katakan juga penuh tantangannya dari kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh bank-bank sentral termasuk diantara oleh Bank Indonesia. Kemudian juga di satu sisi juga konflik geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina ini juga masih belum menemukan jalan keluar. Dari Anda sendiri begitu kira-kira seperti apa sih daya tahan dari bisnis Krakatau Steel di sepanjang tahun 2022 dan juga berbagai sentimen eksternal ini kira-kira seperti apa akan berpengaruh kepada kinerja Krakatau Steel? Thank you Mbak Iva. Kalau kita bicara sentimen eksternal memang itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. It does happen outside gitu. Tapi memang beberapa hal yang kita selalu coba sejak tahun 2020 itu memang kita coba membuat domestiknya. Jadi memang dari sistem supply management kita, kemudian juga sampai penjualan kita itu memang fokusnya masih pada domestic market. Jadi memang sebagai BUMN kita itu enabler untuk industri baja nasional. Jadi memang dari awal target market kita itu sebenarnya bagaimana cara peningkatan konsumsi baja untuk domestik. Dan ini alhamdulillah sebenarnya itu juga bisa menjaga ketahanan industri baja nasional pada masa-masa saat seperti ini, terutama itu bisa kita lihat pada waktu COVID ya, itu hasilnya terlihat dengan cukup signifikan. Jadi baja nasional itu waktu itu selama periode COVID itu actually grow quite well dan banyak sekali pemain baja nasional yang berhasil membukukan keuntungan justru pada masa COVID. Jadi kita memang melihat dengan model pola operasi kita saat ini yang fokus pada domestik, itu kita bisa memastikan juga beberapa upaya-upaya yang kita relate dengan model project dari pemerintah. Jadi untuk ketahanan sendiri kami rasa untuk kondisi saat ini kita lihat banyak juga ya dari beberapa terms yang kita lihat selama COVID awal-awal COVID ketika banyak negara-negara yang lockdown itu negara kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang mampu mendukung industri baja Indonesia dan kita lihat itu efeknya sangat baik. Jadi dari sisi kemampuan supply kami tetap mempertahankan kemampuan supply kita, kemudian juga dari sisi demand dan sisi konsumsi baja Indonesia itu tetap bisa kita jaga dengan baik, terutama dengan enabler-enabler dari proyek-proyek dari pemerintah. Nah ini kita juga percaya untuk tahun 2022 ini kita lihat banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya dan pemerintah itu terutama sekarang itu pergerakan cinta pakai produk Indonesia. This is a very good menurut kami itu very good action ya dalam waktu short term ini karena itu akan bisa meningkatkan ketahanan kita terhadap sentimen dari eksternal tadi gitu. Jadi kami lihat jadi dari beberapa project yang dilakukan quick win yang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini kita bisa lihat upaya pemerintah untuk bisa mempertahankan ekonomi dengan pola-pola yang fokus pada kemampuan kita sendiri gitu, fokus pada kemampuan domestik. Oke, nah tadi selain dari pasar domestik yang tadi Anda katakan juga sebetulnya sudah cukup kuat begitu. Seperti apa kalau dari Krakatau Steel melihat mungkin pasar secara global, mungkin dari Eropa sendiri begitu di tengah tadi ya konflik antara Rusia dan juga Ukraina ini bisa membuka pasar bagi baja buatan lokal juga semakin laris manis begitu ya secara global. Jadi memang kalau kami lihat ya kemampuan nasional ini cukup baik gitu. Jadi kayak kita jual barang-barang kita ke luar negeri itu kita memenuhi standar internasional. Nggak cuma KS saja, tapi rata-rata semua pemain industri baja nasional itu mengikuti standar-standar internasional. Jadi mereka itu selalu mempunyai peluang untuk bisa ekspor ke beberapa negara yang sudah menjadi tradisional market mereka gitu. Jadi kayak Malaysia, Australia, kemudian juga beberapa negara Eropa, kemudian juga Amerika. Jadi untuk beberapa
downstream produk kita itu banyak diekspor ke Amerika juga. Nah, itu kita lihat sebenarnya selalu ada potensi seperti itu. Jadi kayak sekarang gitu kan, dengan supply demand yang nggak terlalu bagus gitu di Eropa, ya itu suatu opportunity buat kita pastinya. Nah, kami memang sangat berharap justru kita meningkatkan produktivitas dari produksi kita melalui upside kebutuhan tersebut gitu. Jadi memang Oke. kita anggapnya upside sebenarnya. Oke, tapi kalau dari segi produktivitas sendiri apakah terganggu begitu mungkin dengan bahan-bahan baku yang juga saat ini tengah melonjak tinggi? Kalau bahan baku itu sendiri kan saat ini kita itu sekitar 60% itu dari domestik, jadi kita slab baja kita itu kita dapat dari Krakatau Posko, kemudian juga dari Dexin Morowali, itu hampir sekitar 60%. Kemudian kita juga memiliki beberapa long term supply agreement ini dengan para supplier kita. Jadi sebenarnya kalau dari segi supply dan demand, dari supply-nya kita tuh sebenarnya tidak terganggu sebenarnya karena kita itu sudah memiliki beberapa perjanjian-perjanjian long term dengan para supplier gitu. Kemudian kalau untuk harga sendiri, harga itu kan pasti relatif ya. Ketika kita bicara market, kalau bicara market driven itu pasti akan marketnya akan mengikuti dengan baik gitu. Dan itu juga kita lakukan di domestik. Jadi dengan pendekatan digitalisasi kita sekarang itu kita bisa memberikan sedikit forecasting untuk 90 hari ke depan, how is it looks like gitu. Itu juga kita komunikasikan dengan customer kita, which is itu para industri baja Indonesia sebenarnya, para pelaku industri baja Indonesia, sehingga mereka itu sudah juga memiliki sedikit keyakinan how they're going to do that in the next 90 days. Hanya alhamdulillah selama kita periode COVID itu cukup membantu sekali ya metode-metode seperti itu gitu. Jadi kita mulai banyak pendekatan untuk bisa memberikan forecasting pricing kepada model penjualannya kita, sehingga nantinya kita bisa mengurangi volatility harga yang terlalu drastis untuk pasar domestik. Jadi memang kita sangat menjaga sekali supaya industri bajanya itu stabil gitu. Ya, Jadi harapan oke. kami juga kami bisa melakukan hal yang sama untuk tahun ini. Oke, baik. Nah, kemudian tadi dengan beragam sentimen yang ada saat ini juga kan mungkin sebagian besar dari para pelaku usaha ini juga cenderung berhati-hati begitu ketika ingin melakukan ekspansi, apalagi di tengah ketidakpastian moneter. Nah, kalau dari Krakatau Steel sendiri, mungkin rencana untuk ekspansi di sepanjang tahun 2022 hingga 2023 ini seperti apa? Jadi kalau tadi yang kita sudah ini ya paparkan ya, jadi memang untuk tahun 2022 sendiri kan kita masih fokus untuk in-kind kita kepada Krakatau Posko. Ini memang salah satu investasi kita yang terbaru ya, yang sudah kita berhasil deliver, dan kita memang targetnya itu untuk tahun ini kita bisa memaksimalkan sehingga itu bisa mencapai volume dari ketika kita desain pabrik baja tersebut. Jadi dari saat ini memang target kita dari HSM 1 pabrik kita yang pertama itu kita bisa kejar sekitar 2,4 juta produksinya. Kemudian dari HSM 2 itu 1,5, kemudian dari plat mill KP itu sekitar 1,5 juta. Nah, harapan kami memang kami akan berinvestasi di area yang saat ini searah dengan program pemerintah. Jadi seperti pembuatan PLTCM itu untuk cold roll mill yang untuk kelas-kelas otomotif. Jadi kedepannya dalam 3 tahun kita berharap Krakatau Steel sudah bisa mensuplai baja-baja untuk level otomotif bersama dengan partner-partner kami dari 10 juta ton klaster Cilegon. Demikian Mbak Iva. Oke. Nah, tadi terkait dengan rencana transformasi yang akan dilakukan oleh Krakatau Steel, begitu satu poin yang juga dimasukkan adalah terkait dengan restrukturisasi utang dari Krakatau Steel. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Melati kira-kira sejauh ini seperti apa sih progres untuk restrukturisasi utang ini? Saat ini kita masih on track ya. Untuk utang sendiri kita masih on track. Jadi kita sudah bayar sekitar 90 juta dolar ya untuk interestnya sendiri. Interestnya banyak, 90 juta dolar itu dari tahun 2019 sampai Mei 2022. Kemudian kita juga sudah bayar komitmen kita untuk ininya sendiri, hutangnya sendiri. Itu kita bayar sekitar 22 juta dolar itu sejak tahun 2020, 2021 dan Maret 2022 itu sesuai dengan schedule pembayaran dari Trans A-nya. Kemudian juga di
Desember 2021 kami berhasil bayar sekitar 200 juta untuk Transbi, komitmen kita. Ini alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan komitmen kita untuk Transbi sesuai dengan schedule yang ada. Dan memang untuk tahun ini akan due lagi pembayaran sekitar 524 juta dolar. Kami lagi berupaya untuk bisa memastikan juga ini tetap bisa dalam on schedule sesuai prestasi kita sebelumnya. Memang ini I think that ini adalah salah satu juga bentuk kesuksesan kami yang mentransform Krakatau Steel karena kita berhasil bayar hutangnya gitu. Jadi memang harapan kami ke depannya dengan mengurangi hutang tersebut, kita bisa memperbaiki juga memperkuat dari financial performance dari Krakatau Steel ke depannya. Oke, baik. Kemudian mungkin ini juga yang tengah dinantikan begitu oleh para pelaku pasar. Seperti apa sih kira-kira ada rencana aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Krakatau Steel mungkin di sepanjang tahun 2022 ini? Jadi memang yang paling utama pastinya ya reaktivasi dari integrated steel mill kita ya, yaitu dengan BF dan lain-lain gitu. Nah ini memang saat ini kita sudah berhasil mencari beberapa partners yang kuat untuk bisa mendukung kita supaya kita bisa mereaktivasi kembali blast furnace kita. Nah ini kita sedang pada fase untuk finalisasi joint venture agreement dengan mereka. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang paling krusial sebenarnya dalam transformasi KS. Ini kami kembali bisa memberikan juga posisi yang baik ke depannya seperti apa untuk sustainability-nya KS sendiri. Jadi kami yakin dengan reaktivasi dari ESM itu ke depannya, ini beberapa hutang yang tadinya tidak produktif itu akan menjadi produktif kembali. That will give us a very strong point untuk financial performance KS ke depannya. Kemudian juga untuk subholding yang kita bentuk, ini kita melakukan perkuatan yang sangat signifikan. Jadi terutama untuk Krakatau sarana infrastruktur, kita lihat dengan peningkatan model subholding yang kita lakukan, performance-nya untuk tahun ini sudah memperlihatkan hasil yang very significant compared to before. Kemudian juga kami juga melakukan upaya yang sama untuk di Krakatau Baja Konstruksi. Kami percaya dengan model-model subholding ini kita akan jadi lebih fokus, kemudian kita lebih efisien, dan kita juga bisa memperkuat performance dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk di sepanjang tahun 2022 saat ini begitu ya, kira-kira seperti apa sih sebetulnya Anda melihat proyeksi pertumbuhan kinerja Krakatau Steel hingga paruh pertama di tahun ini dan juga mungkin di sepanjang tahun 2022 seperti apa targetnya dan mungkin dalam waktu yang lebih panjang lagi dalam 5 tahun ke depan seperti apa? Kalau kita sendiri lihat untuk Q1 ya, ini kan memang kita lihat performance kita menjadi semakin baik ya. Ini di Q1 2022 itu kita bisa membukukan laba bersih sekitar 18 juta atau sekitar 298 miliar. Sementara untuk dari sisi penjualan sendiri itu naik ya, sekitar 640 juta. Jadi memang kita percaya kalau hingga paruh pertama ini ya harapan kami sampai semester ini harusnya lebih baik daripada tahun lalu. Ini kita sudah lihat indikasinya, hasilnya akan jauh lebih baik daripada tahun 2021. Dan kemudian juga harapan kami ya kita bisa EBITDA-nya itu bisa mencapai 53 juta ini dengan ya ini harusnya bisa lebih tinggi lagi pada paruh pertama ini. Kalau target kita sendiri pasti pendapatannya itu ya kita targetkan naik ya sekitar 20% gitu. Dari 2,1 itu menjadi sekitar 2,6 juta 2,6 miliar dolar. Kemudian laba bruto perseroan sendiri kita berharap itu bisa naik. Itu kita kalau target kita sendiri itu sekitar 40%-an, 43,4%. Kemudian dari sisi EBITDA sendiri juga kita targetnya sendiri mengalami kenaikan sebesar 52% gitu. Oke, dan baik. untuk kalau target jangka panjang kita ke depan memang kalau
dari sistem transformasi yang kita bikin gitu ya, yang kita disiapkan roadmap-nya itu, kenaikan pendapatan itu kita targetkan sekitar 20% per tahun. Oke. Nah, kemudian juga kita menargetkan EBITDA perusahaan sendiri itu bisa naik sekitar 12% per tahun. Kemudian juga pengembangan bisnis anak usaha subholding kami, baik yang steel maupun yang non steel seperti KSI, itu juga bisa kita kejar sehingga bisa meningkatkan EBITDA sesuai dengan target tadi gitu. Jadi kemudian juga pengembangan anak bisnisnya mereka di sisi di sisi hilir, mohon maaf. Jadi memang banyak sekali nantinya salah satu subholding kita itu yang untuk baja itu nantinya akan bisa memberikan high value added steel produk kepada masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu Melati Sarnita selaku Direktur Komersial Krakatau Steel telah berdiskusi bersama kami dalam Capital Market Update siang hari ini, dan kita harapkan tentunya ya agar kinerja dari Krakatau Steel juga bisa ciamik di sepanjang tahun 2022 ini dan juga target-targetnya bisa tercapai tentunya. Terima kasih sekali lagi Ibu Melati, sukses dan sehat selalu untuk Anda.